Ya, kelihatan ini. Kayak ini mereka ini udah Karena gini, keenakan selama ini. Mawar, karena gini, mereka itu terlalu asik mengejar duit gitu ya. Iya, motivasi mereka ini duit, bukannya murni mau menginjil untuk memberitakan Injil supaya semua ujung bumi ini kan sudah dikatakan amanat agung, supaya seluruh ujung bumi mengenal siapa itu keselamatan itu, siapa itu Tuhan Yesus. Kan itu yang dimaksud. Menginjil itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus gitu loh. Tapi orang ini ngubek-ngubek, denom, apalagi si babon, si bangsat ini. Jadi pala aku Ingat, lihatnya. ingat ini nggak dulu, kamu awat kita cenderung sama ikan lohan, tau kan? Ikan lohan semua ya kan. Nah kita lagi musiman aja tuh apologet, badannya bukan apologet sejati. Jadi Iya, cerita, ya kan? Seolah-olah mewakili ini. apa yang ada di tengah-tengah masalah dunia, padanya mereka justru membuat kontribusi masalah yang besar juga. Nggak ada yang Iya, nggak. menjual-jual firman mereka ini, menjual firman untuk kepentingan perutnya. Bukan murni menginjil. Buahnya nggak ada. Dari tahun ke tahun Nggak ke tahun ada nggak ada lah buah. orang. buah. Yang satu, oh saya kayaknya nggak suka dengan ajaran sesat. Dari mana menilai ajaran sesat? Iya, Nggak, gampang banget mengatakan sesat. Ajaran ini sesat. Otak kau yang sesat. firman Tuhan dikatakan apa? Biarkanlah ya kan. Kalau mereka yang dari Tuhan, dia akan tetap permanen. Kalau yang bukan dari Tuhan akan hilang. Kenapa harus repot? Terus Iya. memang dia ini yang punya departemen pengadilan, tahu orang salah atau enggak. Ini kan ngeri dia. Jadi dia menghakimi sesama. Seolah-olah. Buktinya Emang di situ yang berbuah banyak, malah disesat-sesatkanlah, diserang. Gak punya otak, jadi batu sandungan mereka ini. Ada si Mac ya, si Mac. Ngomong Mac, silakan Mac. malam bang, Nyanyi-nyanyi dia mau nyanyi-nyanyi. bodoh banget. Iya, saya tuh ya sebelumnya salam dan selamat pagi, selamat Halo. minggu juga buat teman-teman Om. yang ada di sini. Saya tuh gaptek nggak bisa apa ya nge satu-satu gitu. Gimana tuh caranya ya? Ibu Mawat siapa tahu bisa ngajarin saya gitu. Itu Maksudnya? apa yang add itu loh yang dibawa kan misalnya mau chat ke seseorang gitu kan ada add kan diketik manual atau gimana ya? Chat seseorang. Dek, ketik aja ininya, ketik profil masing-masing. Profilnya itu dipencet dulu. Ah, Yang mana mau dikirim chat, ya udah pencet dulu oh profil begitu. orangnya, nanti kan keluar itu ininya kan, barulah ketik apa Ya udah ini. sudah. Iya Nah, iya. gitu. Iya tadi udah nyimak sih 2 jam yang lalu kan baru pulang. Tadi Sekarang dengar nggak Maxnya? Maxnya dengar dengar tadi dengar waktu Bu dengar Sofi ke sini. dengar Sudah kamu awat nggak usah sebut-sebut orangnya. dengar semua. Gimana tanggapannya? Ya jadi ada satu poin yang saya notice kan eh, Madam Reda kan bilang sudah cukup pertama dan terakhir gak mau gak mau ada hubungan lagi. Maksudnya nggak diatur-atur lagi lah sama apologet lah ya. Kan kemarin kan Iya. sudah. Iya, jadi memang kemarin juga kan saya sama Madam sudah sepakat juga. Iya, Madam sudahlah stop lah, jangan diatur-atur lagi kan gitu ya. Iya, Ibu mau. betul. Jadi kan kita di dalam prinsip dan visi yang sama gitu, visi misi yang sama kan berantas apologet yang tulul-tulul lah ya. Kayak gitu sih. Itu. Jadi selama kita ada di situ ya keep going lah. Terus aja, hajar terus. Gak usah pernah takut kan. Kayak gitu sih. Keren. Pol katanya. Iya, betul. Intinya kita di sini tetaplah sebagai herder. Iya jelas. Dan kita nggak mau diseter-seter sama orang lain, nggak mau. Iya jadi cukup
cukup kan yang kemarin itu kan, aduh saya kayak perempuan ini. Ya, tadi sudah lewat sih partinya, aduh saya ketinggalan party tadi joget-joget ya. Iya, jadi apa ya dengan insiden yang kemarin-kemarin lah kita jadikan semua itu pelajaran kan, biar jangan terulang lagi gitu, jangan kecolongan lagi gitu, stop gitu. Dan kita juga jangan mau dikelabuin sama mereka-mereka inilah, entah nanti di depan siapapun lah ya, kan gitu. Cukuplah dengan si kemarin tuh si Tuyul Gembrot itu terakhir lah sudah lah. Jadi gembrot itu harus dijelasin nanti jatuh fitnah loh. Iya Pak Sabto betul. Jadi kita cukup lah sampai di situ lah ya. Oke lanjut. Memang harus seperti itu. Ya lanjut dulu, lanjut. Saya mau lagi ini dulu. Iya teman-teman, jadi mungkin netizen ya kan yang merasa sepertinya nggak ngerti tentang apa yang dilakukan ini, akhirnya lama-lama juga tahu. Karena banyak juga orang menilai kita baik kok. Yang nggak menilai nggak baik tuh orang yang merasa terganggu, rezekinya hilang. Kalau di pemerintahan tuh mental korupsi itu lagi deg-degan. Nah seperti itulah. Kalau enggak ya mereka bantu kita juga untuk melakukan bersih-bersih. Karena udah nggak sehat kok mengurai semua. Ya lebih baik berdoa aja daripada mengajar. Karena mengajar itu kan nggak didasari Alkitab yang hakikatnya itu dasar pengajaran yang inti. Mereka comot sana. Ada falsafat lah, ada perumpamaan. Semua firman apa yang disampaikan itu jawabannya di firman. Di luar itu ya asumsi. Nah kalau asumsi diceritain ke pengajaran, perang bintang, yang satu gerejanya menyatakan seperti begono, yang satu gerejanya menyatakan seperti begini. Jadi nggak ketemu. Kepadanya di Matius pasal 28 toh, ya kan? Apa kata kerja, pergilah, ya kan? Jadikanlah semua untuk diajar dasarnya adalah firman. Ya tapi itulah saya lagi belajar tentang berkhotbah aja supaya dipikir oh ini juga orang pintar. Jadi dasar orientasi dalam apologet aja nggak punya syarat, terus ngaku-ngaku. Jadi ya untung kita masih bukan korban loh, justru kita dikasih pinter. Adalah ujuk-ujuk tukang nasi goreng bangkrut jadi apologet. Ada kan aneh-aneh. Ya kan panggilan, kalau namanya pelayan Tuhan itu panggilan, bukan karena lagi apa namanya tuh Kak Mawat lagi musiman, panggilan. Iya betul. Itu panggilan itu sebenarnya. Ada yang Bangkrut nasi goreng, naik Grab. Karena kita singgung di sini. Oh saya punya kerjaan, saya naik Grab ya. Saya mau narik Grab dulu ya. Aduh, memalukan. di Bekasi Gojek begitu juga. Ini saya kisah nyata ya. Saya sebutin orangnya tuh kurang ajar, itu pernah masuk di room kita tuh, ya kan? Namanya siapa? Si Alfa itu. Itu tau nggak sekarang saya ngomong maling dia tuh. Kenapa maling Pak Sabto ngomong sembarang orang, dia ke rumah saya, orang saya tampung 2 minggu kok. Kaos saya semua Siapa yang sering ke sini? Dia Iya. masih ke sini. Udah nggak berani, makanya pas ada Pak Sabto nggak berani. Orang dia itu sorry ya, kita ngelihat langsung secara fisik, secara real. Maaf, bahasanya kan nggak enak, gelandangan. Kami bawa ke sana. Katanya ngakunya ada di daerah, ternyata cepet deh. Akhirnya saya ajak pelayanan di mana aja. Saya kasih kesempatan dia bawa gitar, nyanyi. Terus akhirnya di yayasan kami tempatkan jadi tim musik. Totonya arogan. Saya sama ketua saya ditegur. Tapi saya karena
memberi kesempatan orang baik ya, tapi ujung-ujungnya kami korban. Baju Ya semua itu, kayak gitu hilang. orang nggak tahu diri itu begitu. Nah, jadi gini Kak Mawat, apa yang saya uraikan ini sepertinya mereka pelarian menjadi hamba Tuhan. Ah, mau kerja di perusahaan bank BCA nggak mungkin diterima. Ah, cerita aja tentang firman, ya kan? Terus Itulah. bersaksi Iya si supaya Bang mereka Bang itu simpati. Ah, saya bohong kan dari banget. mualaf. Oh, saya kan dari ini. Ujung-ujungnya iblis berkepala 10. Jadi kalau kemarin saya konseling sama orang-orang hukum, maling semua apologet yang di Udah media. ketahuan kan? Sekarang mereka udah ketahuan sifat aslinya. Bahwa mereka itu bukannya murni untuk menginjil, enggak. Untuk Mereka memberitakan firman, mereka enggak. cari gini loh, pekerjaan yang paling mudah kan berkata-kata, nggak ngeluarin tenaga, yang penting apa, Nah, ya kan? itulah Terus memvalidasi, kebobrokan. wih, suaranya keren tuh, bijaksana. Karena begitu besar kasih Allah. Wih, hamba Tuhan. Totonya ujung-ujungnya tipu-tipu. Dan itu ditulis Ketahuan dalam lah firman. mereka ini yang paling ininya kan ngapain mengganggu orang yang sedang menginjil, meraup jiwa gitu loh. Jadi yang diserang, oh ini sesat pengajarannya, oh ini itu si Babon itu, si Babon, si Semua, Jagung, si Oki, hampir begitu nih semua saya semua. liatin. Apalagi Iya, di roomnya itu tuh, roomnya orang NTT. Menurut kalian tentang yang diungkap oleh apologet ini bagaimana? Itu itu mah lagu lama itu. Seolah-olah dengan Oki, semua. narasi dia bisa menyelesaikan. Padahal dia lagi nyari nyari apa namanya, donasi, nakal. Tapi Dia memang nyari dosa itu perhatian nggak orang. kelihatan. Kiranya dengan begitu dia nyari perhatian itu orang dikiranya orang senang. Malah justru orang itu kalau penonton yang cerdas itu kalau saling serang itu tahu orang ini orang iri, dengki karena udah berkurang semua penontonnya apa semua berkurang. Karena itu bolak-balik itu yang disampaikan. Oh kita Tapi harus ini. Bapak-bapak gereja harus kita ini, harus kita ini. Itu pengajaran itu ada di gereja masing-masing. Gak usah kau sibuk di media sosial ini, kau siapa? Gak punya otoritas kau di sini. Kau kalau hanya kita lihat penginjil. pengajaran di Injil Kak Mawat, siapa yang nyalipin Yesus? Ahli-ahli Taurat. Iya betul. Orang inilah ahli Taurat Mereka itu. pelajarin tentang hukum, tentang rambu-rambu untuk orang lain, tapi mereka nggak jalanin. Nah itu yang terjadi. Mereka firman untuk orang lain, tapi bukan untuk diri dia. Bagaimana dia harus jadi teladan. Oh, si Iya makanya begitu. Abgon. Gak punya otoritas. Nggak. Sok-sok mau ngatur orang, sok-sok ngasih ini sesat, ini nggak benar, ini nggak benar. Siapa kau bilang orang nggak benar? Kau pun nggak ada otoritas kau untuk itu. Saya terima Cukup kasih kau loh, saya pikir. merenung terus ya. Saya berdiri di atas diri sendiri saya sampai sekarang. Tadi ngobrol sama Kak Mama Sanggul tuh. Ujian dalam kekristenan bertubi-tubi. Apalagi kalau kami ya, sorry ya, pelayanan sekelilingnya cewek, saya cowok, apa enggak nyut-nyutan tuh, ya kan? Pergi lagi nggak satu tempat, pergi ke daerah-daerah. Tapi itu kan sebuah ujian buat saya. Bahkan ketika kita dikritik, ketika kita dijauhi. Tapi terima kasih Tuhan, semua kami laluin sampai nanti Ya si Oki, si terus. Oki, si bapak gereja, si paling bapak gereja. Iya orang-orang sombong angkuh ini mereka itu. Ngeri ya. Si Oki, Pak si Bambang Bobo, Nursena aja si yang Jagung sama lah itu bertiga itu. Sama. Si Winep juga ikut-ikutan. Sama mereka ini. Menyerang-nyerang terus. Itu kan udah dari tahun kemarin itu.
Sekarang hampir loh. Jadi Punya benar firman Tuhan. Tuhan tuh Kak Mawar. Yesus punya Tuhan. Tritunggal dibuang ke tong sampah. Itu aja terus yang lagi dia apa-apanya. Udah berganti tahun gitu loh. Alasan dia menjatuhkan orang si Edis. Orang penonton itu juga cerdas. Bagaimana bisa melihat apa pengajaran itu, penginjil dan pengajar itu harus dibedakan. Pengajar itu otoritasnya gereja, bukan kalian. Kalian boleh mengajar kalau kalian punya ilmu, tapi jangan kalian saling senggol satu sama lain. Itu berat loh Kak Mawar. Sesuai skill masing-masing. Pengajaran itu di firman kan, apa yang kamu ajarin salah satu titik aja tuh orang masuk neraka loh. Lebih baik menginjil daripada banyak yang ngajar tapi nggak punya dasar. Iya itu dia, makanya blunder, banyakan blunder, tapi Omongan. merasa paling pinter. Nanti kalau udah ada buahnya, dibawa, dibaptis, mereka itu dibawa, dibaptis ke gereja. Nah di gereja lah diajarkan Modus itu, juga itu. denom, pengajaran. Nanti saya baptis ya. Ada loh yang baptis. Pokoknya nanti dia ngaku ke orang tersebut, saya nih yang nginjilin. Wah, dapat nilai jempol. Tapi habis Adalah si Bom-Bom. besoknya Buahnya si jadi Bom-Bom, si Raji yang waktu itu. Oh, dibaptis, pamer-pamer di lainnya, di channelnya itu ya kan, ketawa-ketawa. Akhirnya apa? Lepas itu kan dari kandang. Lepas itu. kamu udah lewatin Kak Mawar ngeliatin gini. Oh, Kami saya kalau ngeliat. di Jakarta itu Memalukan gitu loh. Teriak-teriak orang dibaptis itu nggak perlu harus di share di media sosial. Dia dibawa ke gereja siapa ini? pengajaran dulu. Siapa ini si babi ini datang ke sini nambah lagi ini Apa si nih? Edis. Siapa? Siapa kau anjing? Siapa kak? Ke gajah kau babi. Sana kau. Apa sih? Siapa? Si Rodot itu buang itu ke laut, buang ke gajah. Iya, dat. Oke siap. Si Rodot. Ngapain kau kesini-sini? Saya Ngapain juga kau di sini? apresiatif ya sama Koko Fit, keren saya lihat di lapangan. Artinya tetap berkampanye untuk kebenaran walaupun dimusuhin ya, saya tahu, tapi kalian keren. Ya orang kayak gini lah dapat nilai dari Tuhan. Tetap konsisten. A katakan A, B katakan B. Jadi Yang lain mungkin ada yang mau bicara, mungkin Novita, mungkin ada yang mau ngomong. Novita masuk di rumah Nes. Si itu, si Isnai, si lendir itu, si lendir. Soalnya ada saya buka tiba-tiba ada orang pakai nama Novita toh. Saya lihat ternyata Kak Novita lagi. Oh banyak lah tim herder ini tadi ke sana kemari. Saya juga ke si Babon itu tadi nggak dinaik-naikkan aku. Sempat dinaikkan langsung diturunkan, belum orang ngomong. Enggak, ku hajar juga itu. Lebih baik kita boykot udah lah, mulai ke bawah. Kalau dia masuk, udah kita nggak perlu tapping. Jadi kalau kita tapping itu nambah nilai buat dia. Jadi lebih baik kita buka komal aja, misalnya siapa kita masuk di komal itu, komal internal kita. Karena kita Iya. pelajarin satu Hajar orang dari itu sini kontribusi. aja lah. Kita hajar dari sini aja, kita bikin Iya dari foto-foto. Iya. Karena room kita ini pasti diperhatikan. Iya, pasti di apa Karena ada mereka. Bang Peggy ya kan. Terus ada beberapa lah yang mewakili. Karena udah kesal juga ngeliat si Babon setiap hari di situ ngomongin Edis, bikin gambar Edis. Kalau Dia nggak racun. betul. Enak juga ngeliat si Babon Enak ngajar kok. itu. Manusia daging kita tuh kayaknya mau dia tamparin tapi ya. Max ngomong lagi Max, biasa kau banyak ngomong Max. Karedanya lagi Iya, saya juga bukan nggak berani berbicara Ibu Mawat sama Pak Sabto.
ngerasain apa yang lagi dirasain sama Madam sih kalau saya sih sekarang posisi. Ikut apa ya? Ikut jengkel ya, Itulah kalau campur-campur lah. Jadi bingung juga gitu. Jadi kalau keikut satu aja sih sama apa frekuensi yang dirasain sama Madam Reda sih kalau situasi sekarang ya. Jadi mau ngomong apa juga Apa ngomong aja apa. Gak usah takut-takut. Biasa ya aja nggak kita di sini. iya nggak takut gitu maksudnya. Iya dengan yang beberapa hari ini kan yang dialamin sama Madam Reda kan sungguh buat saya sih sungguh mengedankan gitu. Nah, betul. Ya itu ekstra kesabaran dan hiburan gitu. biar banyak biar memang benar. Saya tahu Iya kan? kalau kamu menilai gitu, saya juga keren. Saya anggap kamu orang yang peka, punya hati nurani yang sangat patuh. Nanti hari Lebaran kurban nanti kita potong aja si B2 itu. Ya, dengan Kita apapun timbang ya. gitu. Bawa ke pasar Ini timbang kilo ini ya. udah jam 4 tepat, biasanya saya kan udah jadi opa-opa, jadi kayaknya harus mundur teratur. Thank you, selamat malam. Selamat malam Pak Sabtu. Selamat pagi ya, sorry ya, karena besok ada kegiatan. Udah jam berapa ini? Jam 4 ya. Jadi Kak Skala mau ngomong Kak Skala? Udah tidur itu. sudah tidur. Udah tidur. Ya Madam, sabarlah. Ya sabarlah. Kita sama-sama di sini Kak Reda ngerasain gimana. Kita juga ikut rasain gitu loh. Belum saya loh. Benaran Madam. Serang-serang orang. Fotonya selalu dianu apalagi si mata picek kurang ajar itu. Gak apa-apa. Tenang kalian, tenang. Kak Francisca. Aku baik-baik Dibilang saja di sini. Si PG itu sudah sedang dilayani PG udah dua bidadari. ngorok kali gitu. Ini mah udah Iya, ngorok sih dia. Itu kan sebuah pengkhianat tuh sakit banget loh, Ibu Mawat ya. Wah, Iya itu betul. Kita baik-baik ya. Terima usulan begini-begini. Tapi pada akhirnya kita kecewa. Gak Benar apa-apa. kecewa. ikut sedih lah gitu ya. Sedih lah. Orang-orang yang Tuhan ini tidak nggak akan bertanggung jawab. pernah tidur. Nanti akan dibalaskan. Kalau pembalasan dari Tuhan, ngeri. Iya, ngeri Madam. Kenapa ya? Yang aku nggak heran ya Kak Reda. Maaf aja nih ngomongin si Om Burhan. Kak Reda begitu dekat selama ini sama dia, ya kan? Kita menghormati juga. Kita tahu dekat, kita tahu dia Udah orang dulu, yang sebentar dulu. Kak Mawat, jujur. tunggu dulu Kak Mawat, tunggu dulu. Pejuang rupiah lapet. Bujak bertung. Menang macam-macam puluh bang. Isi Buang begadang. aja langsung, Heang. buang. Heang. Batak dalil horo si lubang. Buang ke laut, buang ke gajah itu. Baru ngasih Iya, jadi 200.000 ke si Edis, udah ngomong-ngomong kau budat. iya. So-soan. Enggak masuk aku gini loh Kak Reda. Kok tega-teganya gitu loh, kayak ngacangin kita di sini gitu loh. Padahal Iya. Kak Reda selama ini gitu loh, selalu belain dia, orang nyerang-nyerang dia. Ibaratnya Kak Reda selalu belain dia sampai bila Itu mah nggak mati-matian. seberapa kak Mawat. Itu mah Ibu Mawat si A, si B, si C, si D, si E malah balik gigit. Gila itu. Iya. Berapa orang coba? Si bocil Makanya juga. yang kemarin saya senang tuh apa coba Ibu Mawat? Madam Reda bilang cukup
pertama dan terakhir ini cukup. Wah, saya lega di situ. Beneran lega. Lega itu. Iya betul. Kita mau lagi kita diatur-atur sama orang-orang siapapun itu, gitu loh. Padahal konsekuensinya dia udah janji ya kan. Kalau 3 hari nanti dia masih ini, ada konsekuensi yang harus dilakukan sama dia. Artinya 4 dia hari. tahu ada rahasia yang dia tahu tentang si mata picek ini yang harus dilakukan. Tapi sampai sekarang mana? Kan enggak berarti dia kan enggak punya integritas, ya kan? Enggak sesuai omongannya. Kita kan pegang kita dengan baik-baik mendengarkan, dengan baik-baik kita turuti apa yang dia bilang. Tapi pada akhirnya apa buktinya sampai sekarang apa? Si mata picek itu malah semakin menjadi-jadi, kurang ajar. Terus apa yang dilakukan oleh Om Burhan untuk itu gitu loh? Kok tega gitu loh, kita di sini sudah dijanjikan begini-begini tapi nggak ada tindakannya gitu loh. Ya kita Minta 3 kecewa. hari, tapi pada faktanya teman-teman di sini ngelakuin 4 hari. 4 Iya, hari. betul. Bukan 3 hari, Kita 4 hari. kita menahan diri, tapi dia tiap hari masih aja bikin apalah, lagu-lagu macam-macam lah apalah. Kita turuti gitu loh. Tapi kok tega gitu. Dia nggak melihat itu apa yang dilakukan si mata picek dan yang lain-lain. Kenapa kok hanya kita disuruh harus begini gitu loh. Kok dia nggak ngelihat itu, nggak buka mata apa yang dilakukan si mata picek itu. Kok tega gitu loh. Nggak sesuai janji. Nggak punya integritas. Orang Terus kayak gitu dengan nggak bisa dipercaya. info terakhir kan kata-katanya gini, siapapun yang gabung dengan room header otaknya goblok. Oh gitu ya. Ya sudah. Siapa yang bilang gitu? Itu wanita-wanita yang sana, wanita penghibur yang ada di sana. Iya, Boti itu juga tuh ya. IQ-nya lemah katanya. Enggak, yang waktu Om Burhan ngomong itu kan sebelumnya itu Ya. udah ngomong, dia bilang dia kan janda, bilang si lendir itu janganlah kita terlalu ini, dia kan janda, kasihan anaknya ini. Aku di situ udah mikir sebenarnya, kok mentang-mentang janda jadi dia berlaku seperti itu, dibiarkan aja gitu. Terus kita yang harus mengalah gitu. Dia kan seorang janda, dia kan ini. Terus katanya si MP itu kan teman saya begini-begini. Waduh, aku di situ aja udah mikir sebenarnya, mentang-mentang Kan dia kawan. bilang, Iya, dia kan bilang si iya MP teman itu dekatnya dia bilang. kawan aku lama. Itu ini katanya. Ya artinya dia kan masih mengucapkan itu, dia nggak memang dia niat ini apa namanya, hanya karena pertemanan gitu loh. Tapi buktinya dia berteman kok nggak bisa dikendalikan itu temannya itu, gitu loh. Kalau dia memang berteman, harusnya kan dia bisa kendalikan dia. Hanya gara-gara teman. Ya kita yang dikorbankan gitu loh. Mentang-mentang kali dia mikir di sini emak-emak katanya. Mungkin dia mikir di sini emak-emak bisalah gampang di ini. Jangan Ya, dipikirnya di sini salah. lemah gitu. Kamawat di sini dipikirnya dia tuh orang-orang lemah semua di sini. Iya, dipikirnya walaupun kita emak-emak di sini udah lansia, jangan dipikir kita ini bukan emak-emak sembarangan. Kita punya integritas juga. Kita punya misi, punya visi dan misi ke depan itu. Bagaimana nih para apologet ini bisa lebih baik. Jangan seperti yang udah-udah gitu loh. Jangan seperti yang udah kebangetan kelakuannya. Ini yang kita protek. Harusnya kita sebagai orang tua di sini, kita yang lansia, yang dikatakan lansia ini sebagai orang tua harusnya mereka dengar. Kita yang harus mereka dengar. Gitu loh. Mereka masih bocil, masih
Masih anak kemarin sore bilang ngata-ngatain di sini orang tua lansia mesum lah. Yang si lendir itu juga yang dikata-katain, yang ngomong ke Kak Francisca itu katanya udah tua, udah ini, udah longgar lah segala macam, kan kurang ajar mulutnya seperti itu. Emang 4 kau teman nanti saya tua, dari emang dia tua nanti tetap begitu. Goblok banget otak kau. Mak kau itu bagaimana? Mak kau punya mak enggak? Tua enggak mak kau? Justru kita bersyukur di sini, kita walaupun udah lansia bisa seperti ini, kita masih lebih anu lah. Mak kau bagaimana? Ada punya punya ini enggak? Punya karya enggak? Bisa seperti kita enggak? Ibaratnya, ah, kau punya mak bagus, benar enggak? Jangan-jangan mak kau tuh sama seperti kau. Jangan-jangan kau tuh anak haram. Anak enggak diaku, enggak punya bapak. Bapaknya entah siapa enggak tahu. Kau ini, jangan-jangan mak kau seperti itu, sama dengan kau. Anak kau 2, bapaknya 2. Entar 4 anak kau, 4 bapaknya. Jangan-jangan maknya juga seperti itu kali. Ngata-ngatain orang tua di sini nggak mikir dia maknya. Bukan orang tua maknya. Si babi Ibu anjing Mawat kau. ya, Ibu Mawat ya. Itu kan si Putri umur 30 tahun ya. Itu dalam 4 tahun terakhir ini teman saya yang dari SD sampai SMP itu sudah meninggal itu. Di umur 40, 41 itu keterlaluan itu si siapa? Dengan ngomong lansia ke lansia gitu buat saya tuh nggak hormat. Nggak Ya hormat itu itu makanya. Putri. Iya. Emak Nggak bisa saya kan artinya kan menghargai. emak itu kan nenek aja saya sampai 100 tahun. Emang bisa dia seperti itu. Terus emang emang finansialnya gimana sih bobrok gitu, bukannya perbaiki pribadi sama finansialnya malah malah Iya, mana itu mau mungkin kalau bertobat. jadi anaknya Ibu Mawat udah dikutuk itu jadi batu itu Iya, makanya. Bukannya bertobat dinasihatin gitu sama loh. orang tua bukannya dengar gitu, malah kurang ajar. Saya aja ke orang tua saya aja minta maaf ampun-ampunan itu lagi saya SMP kan pernah mukul saya sampai minta maaf ampun-ampunan itu saya beneran ini kurang ajar ini. Ini mulutnya songong. Mulutnya, aduh, gak tau lah gimana ya. Dia bukannya bertobat. Kita di sini menasihati kau biar kau tuh bertobat. Lebih baik lagi kelakuan kau tuh. Bertobat. Ini bukannya mulut kau nyerang-nyerang sana sini. Bersatu dengan sesama dia penipu. Dia penjina. Sesama penjahat lah dia bersatu. Untuk nyerang-nyerang di sini. Kan nggak mikir sampai kapan kau, kita di sini kuat bertahan, kau begitu terus kita begini terus, sampai kapan kau kuat? Jangan kau pikir kita nih nyerah. Seperti Madam Reda itu sampaikan, kita di sini meskipun kita posisi bela Edis, kalau Edis pun kalau ada apa-apa kita hantam, maksudnya Iya perbuatan betul, aneh. Sama pun kemarin juga saya sudah menyampaikan itu di depan Madam Reda sendiri. Sebutlah si A, Madam Reda mungkin sudah tahu. Si A ini kan saya kan ada di sana kan, salah satu ngebelain dia. Kalau suatu saat dia melenceng ya saya gebuk juga. Gitu loh. iya betul, Gebuk betul. juga nggak main-main. Nggak peduli, mau Nggak teman, mau peduli, siapa aja, nggak kita peduli, hajar. gebuk juga. Dia udah menyatakan itu. Istilahnya Madam Reda sudah tahu lah. Kita orang percaya boleh, tanpa ada jaminan jangan pernah percaya. Selesai. Dia udah kasih semua jaminan saya di situ. Saya ada di pihak ini kok. Meskipun misalkan Romo saya ketahuan coli, saya gebuk juga lah. Nggak peduli. Memang mereka nyium-nyium kan. Iya lah. Main juga gitu kan. Kita gebuk lah. Maksudnya Jadi digebuk mereka dengan ini, bukan gebuk fisik kan. Bukan iya. gebuk fisik. Gebuk dengan kasih sayang lah ya. Kayak gitu. Iya, apalagi mereka ini kan di media sosial, bawa-bawa firman Tuhan, bawa nama kekristenan, apologet. Nah, kalau mereka tidak perbuatannya, kelakuannya tidak sesuai yang dibawakan firman Tuhan, kau bawakan firman Tuhan itu kau juga harus jadi pelaku firman.
Bukannya kau membawa-bawa firman, tapi kelakuan kau di belakang nggak benar. Gitu loh. Jadi kita sebagai orang Kristen, ya, kita hadir di sini sebagai orang Kristen, kita berhak. Kalian membawa nama orang Kristen. Kelakuan kalian membuat malu. Bukan kalian sendiri yang malu, kita ikut malu. Orang Kristen kalian permalukan. Jadi nama Kristen itu, ya, itu seperti orang sebelah, ya kan? Orang-orang kadrun sebelah. Oh, kayak gitu orang Kristen. Sesama Kristen cakar-cakaran, tapi katanya ajaran kasih. Ajaran Tuhan Yesus katanya Tuhannya kasih, tapi nyatanya mereka cakar-cakaran, kelakuannya nggak benar, biadab. Nah, yang malu bukan kau, kita malu. Semua orang Kristen membawa nama Kristen itu semua malu. Paham nggak kau, bangsat? Malu, benar. Kita berhak di sini. Dan itu kita berhak. Kita ikut malu kalian bikin gara-gara kelakuan kalian. Biar paham kalian. Jadi bertobat kalian ini, bertobat. Bertobat kau sebelum ajal menjemputmu. Gak tahu kau umur kau apa bisa panjang. Jangan-jangan kau belum ini udah metong duluan. Bisa nggak umur kau seperti kita? Bisa nggak anakmu itu kau sekolahkan? Bisa kok besarkan anakmu itu? Mikir kau kalau kau masih bau kencur, jangan songong kau bicara, jangan takabur kau bicara. Nggak tahu apa yang terjadi ke depan sama kau. Gitu loh. Jadi bertobat kalian. Kalau kau nggak mau ada ini sama kau dari herder ini, ya, kalau kau nggak mau diserang, jangan kau menyerang-nyerang ke sini. Menyenggol-nyenggol kau, ya pasti kita hajar. Kita nggak akan mundur, biar paham kau. Kalau seorang pelayanan yang betul, nggak mungkin dia gembar-gembor, Ibu Mawat. Istilahnya kan kita diajarin kalau kita kasih ya sembunyi-sembunyi tangan kan. Kalau si Tile itu kan, Iya saya betul. pelayanan sini, saya pelayanan situ. Pamer dia, pamer. Ininya aja, isi rumahnya aja dipamerin coba. Padahal isi rumahnya itu dari hasil donasi, Tuh, dari hasil koin-koin. Bangga dia dari hasil donasi. Begitu juga kan waktu itu dibilang, oh si Edis mengatakan mau ngasih ini sama bom-bom. Dia aja levelnya level apa? Bangga kau, level kau tuh level tinggi pun level kau. Kalau dari hasil donasi, hasil koin-koin dari orang, nggak ada yang dibanggakan. Tile, biar paham kau dengan bangganya dia mengatakan itu. ini Tile sama si siapa tuh, si Yosef. Ya kalau Katolik gak mungkin ada di room herder. Nah, Iya betul. garuk-garuk kepala kalau saya sih. Dia memecah belah gitu loh. Dia kan memecah belah Katolik sama Protestan. Ini kan Udah ada cat-catnya dia semua itu. Jadi kalau kita- pelayanan. Nah, itu kan mereka tahu nih adorasi Ekaristi Abadi. Ini kan saya. Ya saya kalau pelayanan kenapa gembar-gembor kayak mereka-mereka? Nggak pernah saya gembar-gembor. Nggak pernah saya gembar-gembor. Justru saya salah satu di paroki saya itu ya orang terpercaya lah untuk bagian-bagian dokumentasi, untuk apapun, untuk penutupan lonceng yang 50 tahun sekali di yang dibuka tutup kan, itu saya dipercaya untuk dokumentasi. Saya kan tim dokumentasi, nggak pernah saya gembar-gembor kayak mereka ini. Justru mereka itu yang bikin pencemaran nama baiknya gereja mereka sendiri, gitu kan. Iya betul. Saya ini, saya itu, ya bukannya kita itu disuruh sembunyi-sembunyi kalau pelayanan. Kan biar dapat donasi. Oh Biar dapat iya donasi. lupa. Nah, ngatain orang-orang, makanya dia pamer-pamer. Betul. Kan? Lupa. Kalau enggak dapat donasi.
Ya kan Iya lupa. motivasinya untuk dapat donasi mereka. Jadi pamerlah pelayanan aku di sini. Ini begini begini. Udah tahu lah otaknya mereka ini. Motivasinya itu ya duit, nggak ada, bukan murni pelayanan, enggak. Makanya jadi malas kerja ya kan. Iya. Padahal kalau kalau jadi penginjil itu bisa aja kerja dulu, baru nanti pulang kerja bisa. Kayak Bu Sophie aja bisa kok sambil kerja. Malah 2 shift diambil dia kerja. Bisa dia berapologet juga. Tapi mereka ini karena udah keenakan kan malas kerja, udah ngarap-ngarapin dari ini. Bagaimana caranya biar menarik perhatian orang. Bikinlah seakan-akan dia apa? Oh, pelayanan di ini, pelayan di ono, pamer-pamer. Nah, itu untuk dapat donasi dari para Ujung-ujungnya spender. kesian. Padahal gitu ujung-ujungnya kan. Iya, Lupa. pengemis, pengemis lah. Manusia rendah, yang paling rendah itu pengemis. Itulah mereka nih manusia rendah. Gak tahu diri, gak tahu malu. Ketahuan kan sifat-sifat asli mereka ini. Ya gara-gara itu kan mereka nyerang-nyerang Edis. Ketahuan lah iri dengkinya mereka. Iya. Sudah kelihatan dari bulan Desember kemarin. Iya, iri dengki. Apalagi si Jagung itu. Oh, semua apanya, kelakuannya yang buat skenario. Inilah apa namanya kasus. Dia menghamili seorang putri. Padahal bikin skenario sama istrinya sendiri. Gak ada itu kasus. Digada-gadain. Supaya apa? Supaya dapat perhatian dari orang dan juga donasi. Nah itu kotornya otaknya. Dibuatnya gitu loh, padahal Kareda itu udah mendamaikan dia sampai speak up di sini. Terus Kak Rida itu udah telepon-teleponan sama spender si Pak Tobias itu untuk mau laporkan ke penjara itu yang kasusnya itu yang si Putri itu yang dibilang yang dituduh dia menghamili. Udah mau dianu, tapi ditunggu-tunggu dia nggak ada sampai sekarang nggak ada mau laporkan polisi. Apa yang mau dilaporkan? Oh, orang kasusnya itu nggak ada. Dia mengada-ngada sendiri, coba skenario sendiri. Makanya dia disebut sekarang sutradara. Gak tahu malu. Tapi lagi ngehasut gila-gilaan loh itu Ibu Mawat, si Tile. Ngasut apaan? Ya tentang Bro Edis. Iya, dia begitu. Memang selalu Ada yang nyindir-nyindir. baru. Itu Bro Edis bilang Katolik nyembah patung itu bikin narasi kotor Oh lagi. iya, dinaikkan lagi sama dia itu. Iya itu. Tuduhan-tuduhan itu. Bagaimana lah biar mengini. Aduh, Tapi ya memang Ibu Mawat yang harus Ibu Mawar ketahuin gak akan terprovok sama si Tile. Orang kita aja yang di Bandung aja. Ini orang memang harus dibuang ke Saritem. iya betul, betul. Makanya aku juga melihat dia tipu-tipunya itu. Pengennya harusnya dia ini harus ditenggelamkan ini memang. Hmm. Harus ditenggelamkan dia tuh. Rupanya dia penipu. Banyak tipu-tipuan dia. Yang Dramanya dulu hebat Ibu. yang dulu juga dia bilang herder-herder menyerang dia mau mengundurkan diri itu kan gara-gara dia. Para kadrun diundang ke si Babon itu. Gara-gara dia. Saya mau mengundurkan diri. Semua ini Edis. Herdernya Edis nyerang gua, DM gua sampai ribuan DM katanya. Mana? Tunjukkan DM itu. Nggak bisa ditunjukkan sama dia. Tuh. Oke. Memang kurang ajar bangsat ini. Dia lebih yang kerok semua itu. Kurang ajar kau. Halo, Udah ketahuan lah watak penipunya dia tuh. Iya, selamat pagi Komeong, ada tapi apa? Terus ada ya apa nih? tapi saya setuju kayak RK MP itu bisa digolongkan Farisi. Iya betul betul. Benar. Parisi Tap, itu.
banyak. Memalsukan surat pentahbisan, mengatakan dia sekolah teologi, STH, MTH, ya, membuat donasi dengan mengatasnamakan gereja murtadin, membawa-bawa bangunan mangkrak. Dia ngaku itu mau di bangunan dia, padahal itu bangunan dari Pemda setempat, sumbangan. Itu penipuan si Babon ini harus ditenggelamkan juga ini. Jadi kalian yang pro si Babon itu, pro si Babon itu, kalian orang botol. Mau lagi Kak? Shalom Kak. Ya, selamat malam. Shalom. Halo. Lagi kenapa? Gini Kak, saya cuma mau bicara sebagai dari Pentakosta ya Kak ya. Ini siapa ini yang tadi? Kenapa? Ini yang tadi Bukan, nih. bukan. Saya ini apa itu Marga Purba. Saya cuma mau bicara, kenapa ya kayak kalau udah salah ya para apologet, apakah mereka nggak punya gembala atau kepala gitu di gereja mereka untuk mengingatkan mereka supaya jangan saling Mereka mana bawa maki. gereja? Mereka itu nggak bawa gereja. Mereka itu Enggak, penginjil. kan mereka ini Liar. kan mereka ini kan seenggaknya punya gembala. Mereka itu kan punya jemaat juga atau teman-teman atau saudara-saudara mereka melihat di TikTok sudah mencaci maki sesama Kristen gitu. Apakah mereka nggak diingatkan gitu ke gembalanya supaya Memang tidak diperpanjang lagi gitu masalahnya, maksudnya biar Mungkin gembalanya itu nggak melihat, nggak tahu tuh gembalanya, nggak lihat itu. iya kan ada mungkin teman-temannya gitu kan, seenggaknya biar permasalahan di saudara-saudara Kristen ini nggak Mereka berkepanjangan nggak ke gitu. gereja, bro. Mereka itu rata-rata nggak ada gerejanya, bro. Iya, jarang ke gereja juga orang ini. Hari Minggu aja ada di media sosial kok. Mereka. Jangankan apologet, bro. Tahu kan si Bom yang mengaku pendeta sekali setahun ke itu gereja, juga, bro. nah iya saya juga itu tahu sih. Nah masalahnya Kemana ini sih? sinodenya itu kemana ya, kok bisa lepas tangan ya? Ya makanya. Saya coba Dia jawab itu Enggak, ini ya. Lama gitu. dari sinode Indonesia ini loh, saya tanya, sinode kan di Indonesia ini kan punya ketua. Dia itu tidak punya gereja. Di sana dia tidak terdaftar. Saya coba jawab izin Ketua Reda ya. Jadi beginilah perubahan. Siapa yang Iya. mau di Republik ini yang mau mengingatkan orang gila? Bom sudah benar-benar gila kuasa, gila donasi. Hantu pun tidak mau mengingatkan Bom Rudi Iskariot. Mata pisau. Jadi pertanyaanmu itu kurang elegan, maaf ya, maaf kawan ya. Jadi itu jawabannya, ya. Tentang gila itu kan banyak arti. Ada gila kerja, ada gila harta, ada gila di pinggir jalan, itulah sakit jiwa. Ya, tak? Nah hal-hal itulah yang terjadi di dalam hal berapologetika. Ada yang gila untuk pencerahan, pengajaran. Dengan apa? Merendahkan hati berapologetika. Menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ada yang gila donasi. Ya. Pendeta mana yang mau mengingatkan gila donasi? Kan begitu cara berpikirnya. Contoh, diingatkanlah si Bom, si Rudi Iskariot, mata pisau. Kamu jangan begitu. Suka-suka saya, orang perut saya nggak makan. Kalau dibilang, mau bilang apa itu pendeta? Kan begitu cara berpikirnya. Artinya, kawan, lay perubahan. Di room ini kan cara berpikir orang sudah luas. Tidak dengan kacamata sempit. Kacamata kuda. Yang pakai kacamata kuda itu tadi mata pisau. Rudi Iskariot.
siapa Bom Bom, Dewi Bulan, Winef, gitu. Karena buat mereka menjual muncung dengan berkata-kata bohong, dusta, dan menyesatkan dapat uang. Lihat itu Jumaidah, Nandaria, Ripalina menghujat Yesus dapat gift, ampuni aku Tuhan. Adakah orang Islam yang mau mengingatkan seorang Juma? Tidak mampu. Kalau ada haji mengingatkan seorang Juma, saya mau makan kok, suka-suka saya. Kan begitu. Nah, Rum inilah yang menemukan orang-orang gila tadi, toh. Ada yang gila donasi tadi, gila penyesatan. Ada yang gila menjadi pelaku firman rendah hati. Begitu. Karena literasi bahasa Indonesia kan agak ya sangat-sangat miskin lah ya. Jadi pemakaian kata gila itu kan, ya boleh kita coba sampaikan dengan cara kita. Contoh Ahok, dikenal itu orang gila kerja. Tapi dampaknya untuk masyarakat luas di Jakarta enak didapatkan toh, bagus didapatkan. Ada yang gila korupsi. Nah, hal-hal itulah yang terjadi di dalam dunia berapologetika. Ini kan tentang karakter pribadi seseorang. Namun, masih banyakkah yang dengan gila berkata-kata, dengan rendah hati menjadi pengajar-pengajar baik? Yes, ada banyak sekali. Tetapi orang yang gila donasi ini, yang sakit jiwa ini, meruntuhkan, merontokkan orang yang setulus hati berapologetika. Dan itulah yang dilihat oleh ya orang-orang, baik pribadi lepas pribadi atau netizen toh. Jadi begitulah iku ya Purba. Jadi ini bukan tentang denominasi, bukan tentang gereja, tetapi ini tentang pribadi. Itu bahkan ketika dia pun, apakah Bom diingatkan? Iya. Apakah Bom tidak mau diingatkan? Iya. Karena dia mau cari uang. Apakah Rudi Skaruk diingatkan oleh saudara? Saya pastikan ya. Apakah juga keluarganya? Pasti itu. Karena apa? Ini kan dunia publik. Tetapi apa kata Rudi Skaruk sama Bom? Aku kan pengen mau dapat mobil apa namanya kah? Mobil terbaru. Saya tidak mau lagi pakai mobil butut. Terus saudaranya gereja mau bilang apa? Pendeta itu. Nah, pendeta sama yang saudaranya hanya mengatakan, kamu rupanya bukan lagi gila untuk positive thinking. Kamu sudah gila menuju sakit jiwa kan? Begitu jawabannya kawan Purba. Begitu. Lanjut. Oke, makasih Pak untuk ininya. Saya kira selama ini belum ada yang mengingatkan untuk para apologet itu. Makanya saya ngelihat apologet itu kok makin hari ini makin parah sekali gitu. Makanya saya nanyanya ke situ, kenapa? Apakah nggak ada yang mengingatkan dari orang-orang terdekatnya atau saudara-saudara dari mereka gitu? Jawabannya kalau gitu begini. ya. Sebentar. Karena kamu orang kita ala Korea tuh. Ketika ada orang gila, dikatakan dia gila, maka orang gila ini akan marah. Ketika Bom Rudi Skarut, mata pisau dibongkar kejahatannya,